Sejumlah sopir angkutan umum di Jakarta mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait penurunan tarif angkutan umum karena kebijakan ini dinilai akan mengurangi pendapatan mereka. Sopir mikrolet Terminal Grogol mengatakan jika tarif turun sebanyak Rp500, penghasilan mereka berkurang karena tidak ada pengurangan pada jumlah yang harus mereka setorkan kepada pihak pengelola. Masalahnya kan di saat bensin naik kemarin itu, bos menaikkan setoran kita juga. Masalahnya dia alasan dia spare part naik. Nah, jadi otomatis setoran kita naik. Nah kalau sekarang ongkos diturunkan, otomatis pendapatan kita berkurang. Sementara setoran tetap yang kemarin-kemarin juga. Mereka juga mengaku, meski tidak ada perintah resmi dari Organda untuk menurunkan tarif, sejumlah penumpang sering kali membayar pelayanan transportasi dengan tarif lama. Misalnya, layanan angkutan umum Grogol Ben Hill setelah naiknya harga BBM sebesar Rp4.000, namun penumpang hanya membayar Rp3.500. Bahkan, menurut mereka ada yang hanya bersedia membayar Rp3.000. Pihak Dinas Perhubungan Terminal Grogol mengatakan jumlah penumpang angkutan umum telah berkurang sebanyak 20% dalam 4 tahun terakhir. Dan pemirsa, atas alasan penghematan, kebanyakan penumpang angkutan umum kini lebih memilih untuk membeli dan mengendarai motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka. Marisa Anita, Handoko Joko, Metro TV. Wartawan yang kita hormati, secara langsung nanti Ibu akan ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, tetapi mengawali. Anda itu berarti secara pribadi ditanyakan pada saya, berarti tidak valid, karena pertanyaan itu harus saya jawab sebagai ketua umum partai. Nah dalam rapat Pengarahan ketua umum, ketua tanda tangan itu Bu. Nanti wartawan yang kita hormati, secara langsung nanti Ibu akan ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, tetapi mengawali. pertanyaan Anda itu berarti secara pribadi ditanyakan pada saya, berarti tidak valid, karena Bengkel kreatif milik Dindin Syamsuddin, warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mengolah limbah kayu yang selama ini terbuang menjadi beragam mainan anak yang memiliki nilai edukasi.
mulai dari puzzle dengan beragam bentuk binatang hingga alat peraga pendidikan anak seperti pola bangun geometri dan lainnya. Menurut Dindin, usaha pengolahan limbah kayu mebel menjadi mainan anak-anak ini dimulainya sejak tahun 2001 yang lalu. Dindin memilih bahan dasar kayu limbah karena dengan pengolahan yang tepat, limbah kayu bisa memiliki usia penggunaan yang relatif lebih lama dibandingkan kertas atau yang lainnya. Faktor keamanan untuk anak-anak juga sangat diperhatikan oleh Dindin. Untuk pemakaian cat warna misalnya, Dindin menjamin cat yang dipakai merupakan cat bebas racun atau non-toksik. Mainan produksi Dindin ini pun ramai dipesan oleh pasar domestik maupun mancanegara. Dengan bantuan modal dan mesin produksi dari Pemda Kabupaten Sukabumi, saat ini Dindin mempekerjakan sekitar 80 warga sekitar bengkel kreasi miliknya. Meski telah memiliki puluhan karyawan, Dindin masih membutuhkan lebih banyak lagi modal untuk mencukupi permintaan pasar yang besar dibandingkan kemampuan produksinya yang masih kecil. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Apit Hairuman, Metro TV. Birokrasi Polri yang akan diresmikan oleh Presiden Program Reformasi dan dengan kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam sibuk di seluruh kepolisian daerah pemilu 2009 dalam waktu dekat akan mendapat Pasar Saha di kota Gaza semakin ramai setelah gencatan senjata berlangsung selama 10 hari. Pasar ini menjadi rujukan utama warga kota Gaza membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang apapun dapat ditemukan di Pasar Saha. Sejak kemenangan Hamas atas Fatah pada tahun 2007, Israel menerapkan blokade ekonomi yang ketat di jalur Gaza. Blokade ini membuat harga semua barang meroket dan sulit didapat. Sebelum blokade, hampir seluruh barang kebutuhan penduduk Gaza disuplai dari Israel. Kini semua barang yang dijual di Pasar Saha dipasok dari Mesir. Meskipun kualitas barang-barangnya lebih rendah dari barang-barang Israel, namun harganya lebih mahal. Bukan pajak yang membuat harga barang mahal, tapi biaya kirimnya. Karena semua barang dikirim melalui terowongan bawah tanah. Banyaknya barang yang dijual di Pasar Saha saat ini menunjukkan upaya Mesir menghancurkan terowongan bawah tanah gagal. But in the TV, is Israel bomb tunnel. Every day bomb tunnels. They dug tunnels. Every day. They bomb 10, we dig 100. They cannot for us. They cannot for us because the tunnels is the source of our life. Harga barang di Pasar Saha sangat tergantung dengan situasi di jalur Gaza. Jika aktivitas pemboman Israel sedang marak, maka harga otomatis akan lebih mahal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seluruh barang yang dijual di Pasar Saha ini berasal dari Mesir yang dibawa melalui terowongan bawah tanah di perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Dari jalur Gaza, Mahendra Wisnu, Sadudin Muklis, Metro TV.